Selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hakikat belajar dan prinsip-prinsip belajar. Next slide. Next slide. Tunggu sedikit lagi. Suaranya mana? Is there any problem with the microphone or with the computer, laptop? What is happening? Nggak tahu, Pak. Yan, bisa lanjutkan? Jangan lupa untuk yang kelompok lain, siapkan pertanyaan. Nanti pertanyaannya bisa disebutkan dengan diucapkan atau diketik di chatting juga. Atau mungkin dua-duanya. Setelah Anda menyebutkan, Anda ketik lagi di chattingnya. Sehingga nanti terekam waktu saya copy dan memasukkannya di file. Ada masalah kah? Kenapa dia stop seperti itu? Mohon maaf Pak, jaringan. Oh, jaringan. Coba yang lain yang kira-kira jaringannya bagus kok.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi kami. Yang pertama, ada pengertian belajar menurut para ahli. Yang pertama dari Gaines dan Bridge pada tahun 2008, menurut mereka belajar adalah hasil pasangan stimulus dan respon yang kemudian diadakan penguatan kembali atau reinforcement yang terus-menerus. Reinforcement ini dimaksudkan untuk menguatkan tingkah laku yang diinternalisasikan dalam proses belajar. Proses belajar setiap orang akan menghasilkan hasil belajar yang berbeda-beda. Untuk itu, perlunya reinforcement yang terus-menerus. Next slide. Yang kedua dari Heinich tahun 1999 mengatakan bahwa belajar adalah proses aktivitas pengembangan pengetahuan, keterampilan atau sikap sebagai interaksi seseorang dengan informasi dan lingkungannya, sehingga dalam proses belajar diperlukan pemilihan, penyusunan, dan penyampaian informasi dalam lingkungan yang sesuai dan melalui interaksi pembelajar dengan lingkungannya. Yang ketiga dari Tursnan Hakim tahun 2002, belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kecakapan pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain kemampuannya. Yang keempat, dari Rusman tahun 2015, berpendapat bahwa belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Pendapat tersebut menempatkan belajar sebagai faktor dalam pembentukan karakter dan perilaku. Pembentukan pribadi dan perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh kegiatan belajarnya. Misalnya, seorang siswa tidak dapat belajar dengan baik akan menghasilkan pembentukan pribadi dan perilaku tidak baik, dan begitu pun sebaliknya. Next slide. Dari keempat pendapat ahli menurut tentang belajar, kami menyimpulkan bahwa belajar adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Pembentukan pribadi dan perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh kegiatan belajarnya. Misalnya, dia tidak dapat belajar dengan baik, maka akan menghasilkan pembentukan pribadi dan perilaku yang tidak baik, dan begitu pun sebaliknya. Next slide. Belajar untuk setiap orang dapat dilakukan dengan cara yang berbeda. Ada belajar dengan cara melihat, menemukan, dan juga meniru. Karena melalui belajar, seseorang akan mengalami pertumbuhan dan perubahan dalam dirinya, baik secara psikis maupun fisik. Secara fisik, yang dipelajari berkaitan dengan dimensi motorik, yaitu sesuatu yang dipelajari berkaitan dengan gerakan fisik. Misalnya, siswa sudah mampu mengontrol dan mengoordinasikan gerakan anggota tubuh. Siswa melakukan aktivitas fisik seperti menendang, melompat, melempar, menangkap, dan berlari dengan kecepatan yang akurat. Contoh yang lain, siswa
dapat melibatkan diri dalam aktivitas permainan olahraga yang formal seperti senam, berenang, dan permainan hoki. Yang kedua, secara psikis, berkaitan dengan sikap seseorang. Secara psikis meningkatkan keterampilan bertindak, berinteraksi, dan memberikan respon secara efektif terhadap diri sendiri dan orang lain. Hal ini membantu siswa dalam pembentukan kepribadiannya. Yang ketiga, secara kognitif, yaitu berupa pengetahuan baru. Perkembangan kognitif menjadikan kemampuan siswa memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman dan informasi yang didapat. Perkembangan kognitif yaitu proses mengingat, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Next slide. Yang kedua ada tujuan belajar. Menurut Sardiman, berdasarkan tujuan instructional effects atau berbentuk pengetahuan dan keterampilan, dan nurturing effects atau siswa menghidupi suatu sistem lingkungan belajar tertentu seperti kemampuan berpikir kritis dan kreatif, sikap terbuka dan demokratis, serta menerima pendapat orang lain. Secara umum, dapat dirangkum 3 jenis tujuan belajar, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan dan berpikir merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam mengembangkan kemampuan berpikir, kita membutuhkan pengetahuan, dan sebaliknya dengan memiliki kemampuan berpikir, yang baik, kita akan mempunyai pengetahuan yang banyak. Dengan demikian, guru sebagai pengajar harus mampu memberi interaksi yang baik kepada siswa dan memberi tugas bacaan. Dengan cara ini, siswa diberi pengetahuan dan menambah pengetahuannya dengan mencari sendiri, sehingga hal ini akan mengembangkan pola berpikir dalam rangka memperkaya pengetahuannya. Next slide. Yang kedua ada penanaman konsep dan pengetahuan. Dalam penanaman konsep memerlukan keterampilan, baik itu keterampilan jasmani maupun rohani. Keterampilan jasmani adalah keterampilan yang dapat diamati, yang menitik beratkan pada keterampilan gerak atau penampilan dari anggota tubuh seseorang yang sedang belajar, seperti masalah teknik dan pengulangan. Sedangkan keterampilan rohani, yaitu keterampilan yang lebih abstrak, yang menyangkut persoalan penghayatan dan keterampilan berpikir serta kreativitas untuk menyelesaikan dan merumuskan suatu masalah atau konsep. Yang ketiga, pembentukan sikap. Pada pembentukan sikap, peran pendidik sangat mendominan karena anak didik dan akan mengimitate sikap pendidiknya. Oleh karenanya, pendidik harus mampu menjadi model yang baik bagi anak didiknya dan menanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan norma agama dan hukum kepada anak didiknya. Next slide. Yang ketiga ada tahapan proses belajar. Tahapan proses belajar yang pertama adalah tahap informasi atau penerimaan materi. Dalam tahap ini, seorang siswa mendapatkan pengetahuan mengenai materi yang sedang dipelajari. Pengetahuan yang telah diperoleh ada yang baru dan ada yang berfungsi sebagai tambahan, perluasan, pendalaman, atau bisa juga sebagai pertentangan dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya sebelumnya. Yang kedua ada tahap transformasi atau pengubahan materi. Tahap ini merupakan tahapan di mana pengetahuan yang telah diperoleh anak diubah menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual. Hal ini sebagai upaya agar pengetahuan dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih luas. Dalam hal ini, bantuan guru sangatlah dibutuhkan.
Next slide. Yang ketiga ada tahap transformasi atau pengubahan materi. Oh, mohon maaf, ini ada kesalahan penulisan. Sebenarnya tahap ketiga itu tahap evaluasi atau penilaian materi. Pada tahap ini anak menilai seberapa jauh informasi yang telah didapatkan dan ditransformasikan dalam memahami segala gejala atau memecahkan masalah yang lain. Tidak dijelaskan bagaimana cara evaluasinya, namun analog dengan peristiwa retrieval sebagai respon atas stimulus yang sedang dihadapi. Next slide. Selanjutnya ada prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar terdiri dari yang pertama, prinsip kesiapan atau readiness. Proses belajar dipengaruhi oleh kesiapan siswa. Yang dimaksud dengan kesiapan siswa ialah kondisi yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang kedua ada prinsip motivasi atau motivation. Tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Yang ketiga ada prinsip persepsi. Seseorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Yang keempat ada prinsip tujuan. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses terjadi. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Berikutnya ada prinsip perbedaan individual. Next slide. Yang kelima, ada prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas yang dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkat sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Yang keenam, ada prinsip transfer dan retensi. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Apapun yang dipelajari dalam suatu situasi pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses tersebut dikenal dengan proses transfer. Kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar disebut retensi. Yang ketujuh ada prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi dan unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah, yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, bernalar, menilai, dan berimajinasi. Next slide. Yang kedelapan ada prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif seseorang menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Yang kesembilan ada prinsip belajar evaluasi. Jenis cakupan validitas evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini dan selanjutnya. Pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemampuan dalam pencapaian. Yang ke-10 atau yang terakhir, prinsip belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Next slide.
Yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor-faktor internal ini meliputi faktor fisiologis dan psikologis. Yang pertama ada faktor fisiologis. Faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor-faktor ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, keadaan jasmani. Keadaan jasmani pada umumnya sangat mempengaruhi aktivitas belajar seseorang. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Sebaliknya, kondisi fisik yang lemah atau sakit akan menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal. Secara umum, kondisi psikologi seperti kesehatan yang prima, tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan cacat jasmani, dan sebagainya, semuanya akan membantu dalam proses dan hasil belajar. Siswa yang kekurangan gizi, misalnya, ternyata kemampuan belajarnya berada di bawah siswa-siswa yang tidak kekurangan gizi, sebab mereka yang kekurangan gizi pada umumnya cenderung cepat lelah dan capek, cepat ngantuk, dan akhirnya tidak mudah dalam menerima pelajaran. Demikian juga saraf pengontrol kesadaran dapat berpengaruh pada proses dan hasil belajar. Misalnya, seseorang yang minum minuman keras akan kesulitan melakukan proses belajar karena saraf pengontrol kesadarannya terganggu. Bahkan, perubahan tingkah laku akibat pengaruh minuman keras tersebut tidak dapat dikatakan perubahan tingkah laku dari hasil belajar. Yang kedua, ada faktor psikologis. Faktor-faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Setiap manusia atau anak didik pada dasarnya memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda, terutama dalam hal kadar, bukan dalam hal jenis. Tentunya perbedaan-perbedaan ini akan berpengaruh pada proses dan hasil belajarnya masing-masing. Beberapa faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan atau inteligensi siswa, motivasi, minat, perhatian, sikap, bakat, dan kognitif, dan daya nalar. Next slide. Yang kedua ada faktor-faktor eksternal. Selain karakteristik siswa atau faktor-faktor endogen, faktor-faktor eksternal juga dapat mempengaruhi proses belajar siswa. Yang pertama ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan sosial keluarga, dan lingkungan sosial sekolah. Yang kedua ada faktor lingkungan non-sosial, terdiri dari lingkungan alamiah, faktor materi pelajaran yang diajarkan ke siswa, sepertinya hanya itu saja materi kami. Demikian hasil presentasi kami, saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian dari kami. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Hidupkan kamera semua ya. Oke, silakan. Silakan, mungkin ada yang ucapkannya dulu baru mengetiknya di chatting pertanyaannya. Baik, selamat siang. Saya dari kelas F ingin memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Sebelumnya saya ingin memberikan sedikit komentar terhadap presentasinya. Presentasinya sudah bagus, hanya terlihat monoton karena yang memaparkan materinya hanya seseorang, tidak
berpindah. Jadi dengan materi yang panjang hanya satu saja yang memaparkannya. Ya. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman, jelaskan apa yang dimaksud sebagai apa yang dimaksud dengan pembelajaran sebagai suatu sistem dan pembelajaran sebagai suatu proses. Terima kasih. Bagus, itu diketik ulang ya. Tadi yang moderator dan yang mempresentasikan juga coba tulis di chatting. Nama siapa? Nama ini presentasi. Tidak. Oke. Oh ya, yang tadi bertanya ketik di chatting supaya terekam. Ada tadi yang bilang next, saya Pak, silakan. Silakan yang berikut tadi yang ketik. Saya Pak. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Seperti tadi sebelumnya presentasinya tadi ya bagus. Jadi di sini saya ingin bertanya seperti yang dikatakan sebelumnya, belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Pembentukan pribadi dan perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh kegiatan belajarnya. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya agar menciptakan suasana belajar yang kondusif dan juga ideal? Terima kasih. Oke. Sudah 2 pertanyaan ya. Kita sampai jam 2.40. Jam 2.40 jadi masih ada waktu. Masih ada 30 menit lebih. Silakan. Diketik ya, Aditya, yang tadi pertanyaannya. Siapa lagi? Saya, Pak. Oke, langsung. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya mau bertanya mengenai faktor non-sosial. Dapatkah teman-teman dari kelompok yang membawakan materi memberikan contoh dan penjelasan mengenai faktor non-sosial secara alami dan non-sosial. Harus dicatat. Konsepkan pertanyaannya biar ini. Coba ingat lagi. Intinya menanyakan tentang contoh apa tadi ya? Faktor non-sosial ya. Oke. Faktor non-sosial, Pak. Ya, sudah. Kayaknya sudah ditangkap oleh kelompok yang presentasi. Jadi sudah 3 pertanyaan. Masih ada lagi? Saya mau bertanya, Pak. Oke. Mana nih? Saya, Pak. Renadi. Ya. Pertanyaan saya, apa itu dimensi motorik? Dan berikan contohnya. Ya, sekian. Itu sebenarnya pertanyaan begitu gampang dicari di Google saja. Kalau bisa ya pertanyaan yang berupa penjelasan atau argumen atau apalah pertimbangan-pertimbangan
pendapat-pendapat pribadi ataupun pendapat kelompok yang mungkin perlu dikomentari. Kalau sekedar tanya dimensi motorik, ketik di situ dapat itu. Jadi kalau sudah kuliah ini harus beda dengan waktu masih di SMA lah. Di SMA itu levelnya hanya tanya apa. Itu batas di situ, padahal ya mereka sudah ada istilahnya C3. C3 itu sudah harus mengapa, begitu loh. Anda harus mempertanyakan kenapa bisa begitu. Jadi jangan hanya tanya apa. Levelnya harus naik kalau sudah kuliah itu. Ya, kalau hanya menanyakan apa, ya itu gampang lah ketik di situ. Dimensi motorik, dimensi gerak. Gerak itu anak-anak bergerak, ada interaksi secara fisik. Ya itulah. Coba tanya yang lain lah. Coba jawab dulu kalau ini sambil tunggu yang lain, karena ini waktu jalan terus. Sekarang 2 menit, jam 2:06. Silakan dulu kelompok mana yang mau jawab. Yang baru mau masuk untuk join di ini saya tidak terima lagi karena sudah terlambat, sudah terlalu ini. Kecuali misalnya ada yang tadi sudah masuk tapi karena jaringan keluar lagi. Sudah bisa dijawab kok pertanyaan. Tak usah didiskusikan lagi. Begitu orang tanya itu langsung sudah tahu siapa yang harus jawab. Gitu. Nah, tidak perlu harus gelar diskusi sendiri terus membiarkan orang menunggu. Dalam diskusi-diskusi dimanapun, seminar ataupun rapat-rapat tidak ada istilah sabar ya, kami diskusi dulu ya nanti baru ini. Itu orang keburu kabur, lapar, bosan menunggu, orang pura-pura izin ke toilet sudah hilang terus sudah. Gitu. Jadi makanya begitu orang bertanya langsung ini sudah berpikir siapa-siapa yang harus jawab ini. Baku rampas kalau bisa. Langsung omong di sini juga, oke saya yang ambil ya yang pertanyaan ini. Jadi tidak vakum. Tidak kosong kita menunggu. Gitu. Tak usah berpikir jawabannya yang sangat sempurna, yang bagus sekali. Kalau memang bagus, sempurna, syukur. Alhamdulillah, puji Tuhan. Tapi kalaupun belum, ya namanya Anda mahasiswa. Jawab saja dulu. Nanti disempurnakan oleh teman yang lain. Yang sudah hadir ini sudah isi daftar hadiah. Ya, harus sudah isi daftar hadir ya. Kalau ada yang baru mau isi lagi, artinya dia terlambat masuk. Bagaimana pertanyaannya tadi? Coba
Saya lihat ya. Mana tadi pertanyaannya? Ini kan ada di chatting, ini bisa dilihat ini. Jelaskan apa yang dimaksud sebagai pembelajaran apa ya? Pembelajaran sebagai suatu sistem dan pembelajaran sebagai suatu proses. Ya. Ada sistem pembelajaran itu sebuah sistem, ada juga yang pembelajaran itu sebagai proses. Kalau yang kira-kira yang Anda tahu kira-kira apa? Yang kedua, seperti yang dikatakan sebelumnya, pembentukan pribadi dan perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh kegiatan belajarnya. Jadi ini pribadi, pembentukan pribadi dan perilaku, kepribadian dan perilaku. Yang ingin saya tanyakan bagaimana caranya agar menciptakan suasana belajar yang kondusif dan ideal. Oke. Yang Alexa olah saya tidak masukkan karena ini ya. Ini Alexa ini sudah dari tadi ya. Baru isi daftar hadir. Mana jawabannya? Dia jawab dulu. Kalau kurang baru nanti ditambah oleh teman yang lain. Baik, saya akan menjawab. Pertanyaan pertama mengenai sistem belajar sebagai sistem dan belajar sebagai proses. Menurut kami, belajar sebagai proses itu seperti dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang salah menjadi benar. Sedangkan untuk belajar sebagai sistem itu merupakan unsur-unsur yang mendukung suatu proses belajar seperti fasilitas, perlengkapan, materi, dan unsur manusiawi. Oke, itu Putri Genelia ketik ulang ya, jawabannya di situ supaya terekam. Baik, Pak. Ada tambahankah? Ada lagi yang lain ataupun menyempurnakan jawabannya? Jadi harus jelas bedanya. Yang namanya proses belajar itu seperti apa. Terus yang namanya sistem
belajar itu sebagai sistem itu seperti apa? Sistem, terus proses. Ada dua hal. Jadi belajar itu dua hal itu sebenarnya. Menyangkut dua hal. Ada sistemnya dan ada prosesnya. Itu belajar. Jadi itu harus bisa bedakan. Sebagai calon guru itu harus bisa bedakan. Tidak bisa misalnya orang langsung melaksanakan pembelajaran, membuat anak-anak belajar tanpa ada sistemnya. Itu maksudnya. Harus ada sistemnya dulu yang jelas, baru terjadi pembelajaran. Karena pembelajaran itu mengikuti sistem yang ada. Nah, yang ditanya apa itu sistem dan apa itu proses. Pembelajaran sebagai sistem dan pembelajaran sebagai proses. Atau belajar ya. Belajar sebagai sistem dan belajar sebagai proses. Ketik ulang jawabannya ya, ini Putri tadi. Ketik singkat saja biar nanti ada rekamannya di file yang saya buat. Ada tambahan tentang itu? Oke, belajar sebagai sistem itu ada aturannya. Harus dibuatkan misalnya program bahwa belajar itu dari tadi yang dipresentasikan dari awal-awal itu, bahwa ada tingkatan-tingkatan. Orang belajar misalnya peserta didiknya itu ada SD, ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA sampai perguruan tinggi. Perguruan tinggi lagi ada level-levelnya S1, S2, S3. Nah, itu sistem belajar mereka itu pasti beda. Itu makanya orang bilang, oh sistemnya beda. Ya sistem belajar itu beda-beda. Ada yang harus belajar sambil bermain. Ada yang datang menyanyi-menyanyi, nanti diajari 1+1, mungkin belum tulis, pakai ini apa ya, pakai biji jagung, ada yang biji apa lagi, biji asam. Kalau di kampung ada yang pakai lidi, 1 lidi, 2 lidi. 1 lidi tambah 2 lidi, ada berapa? Coba hitung. 1, 2, kayak begitu. Jadi itu sistemnya. Terus apakah harus misalnya mereka harus ujian teori, itu anak-anak. Harus ditanyai mengapa 1 ditambah 1 sama dengan 2 anak-anak. Apakah seperti itu di TK atau ini PAUD? Pasti tidak. Semakin tinggi tingkat lembaga pendidikan dan usia anak, pasti sistemnya beda lagi. Tapi mungkin ada yang sama sistemnya, bahwa ada pelaksanaannya, ada planning atau perencanaan program belajar, ada pelaksanaan, ada penilaian, dan ada evaluasi. Setelah dinilai, wah ini kayaknya anak-anak kok banyak yang dapat nilai rendah ini. Kita evaluasi dulu, kira-kira apa yang kurang ya. Wah, ini kayaknya terlalu tinggi materinya. Ini kayaknya penjelasannya kurang bagus, sehingga anak-anak tidak paham. Bahasa guru terlalu tinggi, jadi anak-anak tidak paham. Waktu guru tanya, anak-anak tidak mengerti. Ya, itu yang namanya evaluasi. Jadi paling tidak itu yang sama, tapi isinya pasti beda. Isinya beda, cara menyampaikannya juga beda.
Ya, kalau Anda kan kita tidak perlu sambil tendang bola, sambil lempar-lempar karet, baru kita belajar ini mata kuliah ini. Itulah bedanya. Ya. Itu secara sistem yang diatur oleh Kementerian Pendidikan. Oleh Menteri Pendidikan dia buat. Sekarang lagi sistemnya adalah kita harus online pembelajarannya. Kenapa ya? Karena ada COVID-19. Nah, itu sistem. Jadi sistem itu seperti aturan atau petunjuk atau juknis orang bilang, petunjuk teknis untuk melaksanakan sesuatu, sampai pada misalnya guru harus membuat RPP, rencana pembelajaran, program pembelajaran, rencana program pembelajaran. Jadi guru membuat materinya, mereka buat tujuannya dulu, terus habis materi, setelah itu ada soal-soal tes, terus nanti ada lagi yang merinci lagi di bagian proses, nanti mereka rencanakan oke, nanti harus ada skenario-nya begini. Nah, itu sistem semua. Terus kapan kita harus kasih ulangan harian? Apakah hari ini kok atau nanti sudah minggu depan baru ini, atau tiap hari Jumat baru kasih ujian. Nah, itu semua direncanakan. Jadi semua program, semua rencana itu termasuk sistem. Dan proses itu ya pelaksanaannya. Pelaksanaannya di mana anak-anak harus dilibatkan dalam diskusi, dalam proses untuk membahas sebuah materi, menjalankannya sesuai dengan ini, berlatih, itu proses untuk dia belajar. Jadi ada sistem atau planning atau semua petunjuk atau aturan atau rencana, dan ada implementasi. Ya, seperti itu. Oke. Coba saya kira itu dulu. Yang berikut lagi dijawab dulu. Ini ada tambahan pertanyaan kah? Oke. Ya, tadi Putri ada ketik ulang ini. Ya, coba yang pertanyaan berikutnya lagi. Jawab, apakah Aditya punya ya? Yang harus dijawab tadi. Suasana, untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan ideal. Ya. Lalu kegiatan belajarnya, ya agak lompat juga sih ini pertanyaannya. Jadi perilaku itu, pribadi dan perilaku itu dibentuk dari pembelajaran, kegiatan belajar. Ya. Harus sambung lagi, maka pembelajaran itu harus kondusif dan ideal. Nah, caranya bagaimana? Jadi ada satu kalimat yang lompat di situ, yang hilang. Oke. Ya, kondusif dan ideal ya, saya pikir Anda tidak tanya pun sudah terjawab lah, kondusif seperti apa. Orang pasti bilang ya harus suasananya menyenangkan dan lain-lain. Ada yang jawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Alexa. Sini ada 7 cara atau tips. Ada 7 cara atau tips untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan ideal. Yang pertama, menata ruang kelas belajar. Yang kedua, suasana belajar dan mengajar. Yang ketiga, hubungan luar kelas. Yang keempat, komunikasi dan hubungan sosial. Yang kelima, menjadi guru yang menyenangkan. Yang keenam, membiarkan siswa berkreasi. Dan yang ketujuh dan yang terakhir, menyepakati aturan bersama. Itu. Ya, bagus. Bagus sekali.
Diketik ulang di situ biar teman-teman ini bisa baca juga. Dan juga saya punya rekamannya. Saya kira itu yang nanti Anda juga bisa cari. Sekarang dengan kita wajib pakai internet ini gampang lah untuk mencari kalau hanya berupa informasi. Hal yang berupa informasi itu bisa. Kalau argumentasi itu bisa beda-beda, tergantung dari sisi mana Anda melihatnya. Jadi kalau bertanya mungkin harus mempertanyakan. Anda sebutkan dulu pendapat Anda. Karena menurut saya argumentasi saya begini. Anda bisa memprotes. Kalau Anda melihat bahwa ini terlalu misalnya terlalu dipaksakan hal ini argumentasinya ataupun ada hal-hal yang Anda anggap sistemnya tidak pas lagi, itu Anda bisa protes tuh, tidak apa-apa. Ya. Jadi itu cara berpikir kritis sebagai mahasiswa itu harus dibiasakan. Ya. Kalau di sekolah kan mungkin ya pelajaran terlalu banyak, terus waktu, terus guru ini terburu-buru, mungkin Anda tidak terlalu banyak diberi waktu untuk berargumentasi ataupun apa. Mungkin dilarang atau takut guru tersinggung kalau Anda protes. Yang protes ide yang ada di materi kuliah itu luar biasa nih saya. Asal jangan asal protes juga. Kelihatan juga ada yang asal protes, asal habok, asal hantam. Tapi kalau Anda memang Anda memang serius mempertanyakan sesuatu, Anda berargumen tentang sesuatu, itu ketahuan lah. Ketahuan bahwa Anda memang benar-benar belajar. Itu proses belajar yang benar itu seperti itu. Oke. Jadi sudah dijawab ya tadi pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan berikutkah? Faktor non sosial ya. Nah, itu yang belum dijawab tuh. Oh ya, sabar ya. Iya, Pak. Masih ada lagi yang satu. Tapi masih ada lagi nanti yang ini, alasan apa yang membuat teman-teman dapat menyimpulkan bahwa belajar dapat membentuk pribadi dan perilaku seseorang. Dan bagaimana jika orang tersebut tidak mau belajar untuk merubah semua seperti membentuk perilaku maupun perilakunya, dan apa pendapat teman-teman tentang hal tersebut. Ini bagus ini. Ya, ini artinya bagus berpikir seperti ini. Berandai-andai tentang kemungkinan yang misalnya tidak terjadi sesuai dengan teori misalnya. Teorinya bilang ya harus ini. Pelajar itu pasti membentuk perilaku. Ya karena kalau orang tidak mau, ya itu bagus tuh. Nah, mesti bertanya seperti itu. Ini bagus, Natalia Amuna kah? Oke. Itu boleh duluan yang itu, boleh juga masih ada 11 menit ya. Boleh juga duluan yang mana tadi? Ini bagus, Gisela sudah ketikkan ini ya. Apa? Ini pertanyaan ya, Gisela. Tadi mana yang mau dijawab duluan tadi? Oh, non sosial. Oke. Faktor non sosial. Faktor non sosial, Pak. Oke, silakan. Oke. Yang pertama, faktor-faktor yang termasuk lingkungan non sosial adalah lingkungan alamiah seperti kondisi udara yang segar, tidak panas dan tidak dingin, sinar yang tidak terlalu silau atau kuat, atau tidak terlalu lemah atau gelap,
suasana yang sejuk dan tenang, lingkungan yang dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Sebaliknya, bila kondisi lingkungan alam tidak mendukung, proses belajar siswa akan terlambat. Belajar pada tengah hari di ruang yang memiliki ventilasi udara kurang tentunya akan berbeda dengan suasana belajar di pagi hari yang udaranya masih segar, apalagi di dalam ruangan yang cukup mendukung untuk bernafas lega. Yang kedua, faktor materi pelajaran yang diajarkan seorang siswa. Faktor ini hendaknya disesuaikan dengan usia perkembangan siswa. Begitu juga dengan metode mengajar guru disesuaikan dengan kondisi perkembangan siswa. Karena itu, agar guru dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap aktivitas belajar siswa, maka guru harus menguasai materi pembelajaran dan berbagai metode pengajar yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi siswa, Pak. Ya. Oke, mantap, bagus. Kalau nanti Yanuria ketik singkat-singkat saja, menyebutkan saja biar ada catatannya, tidak perlu dirinci. Sebutkan apa-apa di yang mau diketik ini. Oke, silakan, itu saya pikir jelas ya. Yang disebut non sosial. Kalau yang sosial, lingkungan yang bersifat sosial itu ya lingkungan suasana hubungan antara satu siswa dengan siswa lain misalnya. Tidak ada konflik, tidak ada permusuhan antara mereka, atau lingkungan bisa juga lingkungan kerja yang nyaman, atau hubungan komunikasi antara guru dengan guru pegawai, guru dengan siswa yang baik dan enak. Orang bilang, wah suasananya enak, kita di situ nyaman. Ya, suasana yang nyaman yang tercipta dari situasi yang tercipta dari hasil komunikasi, interaksi antara semua yang ada di situ, unsur-unsur yang ada, guru, siswa, itu sosial itu. Dan juga sampai dengan lingkungan luar, lingkungan di sekitar. Kalau misalnya saya kebetulan di SMA Mercusuar Kupang, maka yang dimaksud lingkungan dengan tetangga di sekitar itu. Ada Resto Palapa di situ, ada mana lagi rumah makan di ini Hana Putra Solo yang di sebelah jembatan. Apakah beribut? Ada jembatan di situ. Apakah orang biasa kumpul-kumpul dan ribut-ribut, gas-gas motor? Ada yang datang mengganggu? Ataukah orang-orang di situ mereka tahu bahwa kita lagi belajar, mereka sangat menghargai, mereka respect. Guru-guru lewat, mereka tegur, Ibu, Pak Guru, ngajar kok, kayak begitu. Itu hal-hal itu yang mempengaruhi juga sampai pada suasana belajar anak di kelas nantinya. Karena anak-anak merasa, wah enak ini lingkungan belajar ini. Enak kalau sekolah di sini. Tetangga yang ada di sekitar mereka mendukung semua. Tidak ada yang berteriak sembarang, tidak ada yang palang-palang anak di pinggir jalan, di jalan. Tidak ada yang ganggu-ganggu cewek di sekolah. Ya. Tidak ada yang teriak-teriak dari luar pagar, panggil-panggil anak-anak di dalam atau nantang-nantang anak yang ada di kompleks sekolah, kayak begitu. Itu semua lingkungan yang bersifat sosial. Kalau non sosial tadi ya itu situasi alam, suasana tadi yang sudah disebutkan oleh teman kalian tadi. Suhu udara, cuaca, semua. Dan ini cahaya panas, terik. Jangan sampai ruang kelasnya bocor, hujan seperti ini, atau tidak ada atapnya pas sudah musim kemarau, terik matahari, itu semua kan berpengaruh pada kenyamanan anak-anak dalam belajar. Oke. Ada lagi ya? Masih ada pertanyaan lagi? Mungkin pertanyaan baru jangan lagi ya. Ya cukup yang
sudah ditanyakan. Coba yang tadi yang belum dijawab lagi yang satu. Oh, masih ada dua ya. Ada satu pertanyaan lagi di sini. Tapi yang di atas tadi itu, yang non sosial sudah. Alasan apa yang membuat teman-teman berpendapat atau menyimpulkan bahwa belajar dapat membentuk pribadi dan perilaku seseorang? Bagaimana jika orang tersebut tidak mau belajar? Untuk merubah semua seperti membentuk pribadi maupun perilaku, dan apa pendapat teman-teman tentang hal tersebut? Dari Natalia Rosmita Amuna. Masih ada sedikit waktu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Natalia. Alasan apa yang membuat teman-teman dapat menyimpulkan bahwa belajar dapat membentuk pribadi dan perilaku seseorang, dan bagaimana jika orang tersebut tidak mau belajar untuk merubah semua seperti membentuk pribadi maupun perilakunya, dan apa pendapat teman-teman tentang hal tersebut? Jadi, menurut kami, karena melalui proses belajar, seseorang dapat mengetahui apa yang baik dan yang buruk, yang pantas dilakukan atau yang tidak pantas dilakukan. Tanpa belajar, seorang tidak akan tahu apakah perilakunya terhadap diri sendiri ataupun orang lain sudah benar atau belum. Pertanyaan yang kedua. Kalau dia tidak mau belajar? Jika Halo? tidak mau belajar ataupun perilakunya. Seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa melalui proses belajar, seseorang dapat mengetahui apa yang nanti. Halo? Seorang tersebut mudah dilakukan dan dimenangi oleh Terputus-putus ya Putri punya ini. Apa ya suaranya? Mungkin pengaruh sinyal ya. Oke, kalau Putri bisa dengar, saya kira tidak apa-apa. Mungkin ada teman yang bisa lanjutkan jawaban dari Putri yang sudah bisa menangkap jawabannya, bisa diulangi lah, disempurnakan sampai habis. Kalau Putri dengar, biar teman yang ini ya, yang sambung. Mohon maaf Pak, bisa saya ulangi jawabannya atau bagaimana? Ya kalau terputus-putus lagi ini terganggu nanti, tapi kalau masih bisa dicoba, disambung saja tadi. Kalau diketik di chatbox bagaimana Pak? Sudah, tadi yang terakhir itu memang terputus ya, terputus-putus, suaranya hilang timbul. Jadi silakanlah ketik di chatbox nanti. Nah, teman-teman bisa baca. Baik Pak. Ada yang masih ada pertanyaan ini 1-2 lagi, waktu kita mungkin 1 menit, tapi tidak apa-apa lah. Kita molor sedikit sampai 5 menit mungkin. Natalia punya sudah, yang di atas-atas sudah ya. Sekarang
Oke. Oh ya, dari Gisela ini ya. Ada dari penjelasan tadi itu banyak sekali pengertian belajar menurut para ahli yang dari Gisela ini. Dan cara belajar secara fisik, psikis, dan kognitif itu kayaknya bukan cara ya. Tapi ada penyebutan ini, keterlibatan secara belajar secara fisik, keterlibatan secara fisik, psikis, dan kognitif. Menurut teman-teman, cara belajar yang paling tepat untuk bisa mendorong seorang murid berpikir secara kritis itu apa? Intinya, itu tiga aspek itu harus terlibat dalam belajar. Secara fisik, bahwa anak itu harus ada secara fisik, sehat secara fisik, semua inderanya bisa mendengar. Kecuali di sekolah luar biasa ya mungkin ada yang kurang panca inderanya. Tentu ada cara tersendiri juga untuk bisa memahami materi atau melakukan diskusi dan lain-lain. Tapi di sekolah yang umum ya itu tadi disebutkan juga bahwa harus secara fisik, secara psikis harus baik dan harus melibatkan fisik, psikis, dan kognitif, kemampuan berpikir, pikiran kognitif itu, kemampuan berpikir, menganalisis. Nah, yang ditanya cara belajar yang paling tepat. Yang bisa mendorong seseorang berpikir secara kritis. Oke. Cara bagaimana ya supaya anak-anak bisa kritis? Oke. Ada yang bisa jawab? Oke Pak, mungkin dari saya. Irin, oke. Ya. 5 cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, yaitu yang pertama, memberikan penjelasan sederhana. Memberikan penjelasan sederhana yang meliputi memfokuskan pertanyaan, menganalisis pertanyaan, bertanya, dan menjawab tentang suatu penjelasan atau tantangan. Yang kedua, membangun keterampilan dasar. Membangun keterampilan meliputi mempertimbangkan bagaimana sumber dapat dipercaya, mengamati dan mempertimbangkan suatu laporan dari hasil observasi. Yang ketiga yaitu menyimpulkan. Menyimpulkan ini meliputi mendeduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi, menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi, membuat dan menentukan nilai pertimbangan. Yang keempat, memberikan pertimbangan lanjut, yang meliputi mendefinisikan istilah dan pertimbangan definisi dalam 3 dimensi serta mengidentifikasi asumsi. Yang kelima yaitu mengatur strategi dan taktik, mengatur strategi yang meliputi menentukan tindakan dan berinteraksi dengan orang lain. Demikian. Oke, semoga itu cukup jelas ya. Ya, nanti tinggal dicari lagi tentang apa itu namanya yang disebut dengan deduksi dan induksi, cara belajar ataupun cara mendekati suatu permasalahan secara induktif atau induksi ataupun deduksi atau deduktif. Itu bisa dicari tahu
di Google. Apa itu deduksi atau deduktif, dan ada apa itu induktif, begitu bisa nanti dicari. Tapi pertanyaan dari salah satu teman kalian tadi sudah berupaya untuk dijawab oleh kelompok 1 yang presentasi tadi ini. Seperti itu. Tapi akhirnya memunculkan 2 kata itu tadi, makanya saya bilang ya butuh waktu lagi untuk harus kita bahas lagi apa itu induktif, apa itu deduktif. Jadi makanya saya suruh ini. Paling tidak sudah menjawab pertanyaan tadi. Kurang atau lebihnya tentu ya kita harus maklumi. Tapi kalau memang masih ada pertanyaan lain-lain yang mungkin mau diajukan tapi karena waktu, masih boleh diizinkan 1-2 pertanyaan diketik di chatting WA. Dan nanti teman-teman setelah selesai mungkin ada waktu mereka ini coba melihat dan bisa menjawab di situ. Di chatting, jangan lagi di sini karena kalau ini tutup berarti tidak bisa ketik lagi apa-apa di chat box ini. Oke. Masih adakah yang sudah tertulis atau terketik di chat box ini yang belum belum dijawab? Sudah dijawab semua, Pak. Sudah dijawab semua. Oke, pertanyaan Natalia tadi mungkin nanti kita ada waktu lain untuk menjawab bagaimana. Oke lah, kan teorinya bilang kalau untuk bisa membentuk perilaku, tingkah laku dan kepribadian maka itu lewat belajar. Bagaimana kalau anak ini benar-benar dia tidak belajar? Ya kita jawab singkat seperti yang dijawab di sini oleh Putri misalnya. Ya dia tidak dapat lagi, dia tidak bisa berubah secara baik, berubah tingkah laku ke arah yang lebih baik, sikap. Ya karena mana? Bagaimana kalau memang ini masalah yang dihadapi oleh siswa itu, masalah yang memang harus dipecahkan oleh guru. Memang kita bilang ya itu resiko dia, atau ya resikonya adalah dia tidak tahu, tidak bisa berubah. Tapi kan sebagai guru atau lembaga pendidikan misalnya, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara mengatasi? Itu pertanyaan yang silakan boleh mau dijawab di chatting apa boleh, atau kita lanjut minggu depan boleh. Tapi terima kasih banyak Anda sudah ini, terutama yang kelompok ini, kelompok 1 dari kelas E yang sudah presentasi hari ini. Luar biasa, materinya juga cukup, walaupun tadi hanya menonton 1 orang, mungkin karena tidak diantisipasi untuk kelompok ini membagi-bagi, misalnya slide ini siapa yang menjelaskan, slide berikut siapa. Jadi misalnya kalau tadi itu ada 13 slide misalnya, slide 1 sampai 3 siapa, slide 4 sampai 7 atau 8 siapa, slide terakhir siapa. Mungkin bisa saja setelah 1 orang teman atau semua itu dijelaskan, ada satu yang bilang, oke, secara umum teman-teman saya hanya mau bilang bahwa ini hal yang penting adalah ini. Silakan. Ya, terutama yang moderator tadi tuh bisa saja mengingatkan lagi, oh ya ini hari ini atau tadi sudah dipresentasikan tentang ini, intinya adalah ini. Jadi silakan kalau ada yang masih mau komentar, ya kayak begitu. Sehingga semua kelihatan berperan, dan itu ternyata diamati oleh teman-teman kalian tadi bahwa ini agak monoton begitu. Tapi ya namanya kelompok paling pertama itu selalu tantangannya besar, lebih besar, karena baru mengawali presentasi materi di materi yang paling pertama. Gaya masing-masing belum tahu jalannya, ini masih kadang-kadang masih meraba-raba, jadi ya sudah. Kita harap yang kelompok-kelompok berikut nanti sudah belajar banyak dari hari ini sehingga lebih baik lagi.
Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. ya, selamat siang. Ini sudah diketik juga oleh Ririn tadi. Ada sekian 5 cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Oke, saya rekam lagi. Siapa yang telepon ini? Halo. Ya. Ya. Oh, belum ini kok. Aduh, sorry. Itu rupanya Romo Stef punya nomor WA itu dihack orang, dibajak orang. Dibajak. Nomor WA-nya Romo Stef itu dibajak orang, diambil alih oleh orang dan dikuasai oleh orang, sehingga kita semua yang di grup itu diturunkan dari admin menjadi anggota grup biasa, dan dia mulai melakukan penipuan kepada banyak orang, percobaan penipuan dengan cara meminta pinjam uang 5 juta ke semua. Mana grupnya tadi ya, supaya saya kirim filenya tadi. Belajar dan pembelajaran. Silakan saling menyapa dulu satu dengan yang lain selagi masih Halo, masih on ini. Halo, Pian. Besok ada kuliah lagi. Halo, Nio. Baik kok. Mana ini grupnya? Oh, ini tadi. Belajar dan pembelajaran. Kuliah BP Senin. Oke, ya. Itu file rekaman kehadiran maupun sedang mengirim kehadiran maupun tadi interaksi partisipasi Anda di grup tadi ya, di kuliah.
If you work in a team, you should be using Monday.com. It's a platform to manage any team and any work. Mahal, kakak main salah, kakak main salah. Papa mama suruh kakak untuk mundur saat nona cari yang lain, semoga bahagia. Tidak bisa jadi paksa pendam, sejaga baik-baik sampai siang tembus malam. Selepas kopu cinta tusuk masuk dalam-dalam. Sesalah main bukan cinta, saya bermain. Sesalah time bapak minta saya muka lain. Serasa lain habis kaget bukan main. Saya bilang lain tapi hasil laki lain. Nona jangan marah, janji saya ingkar. Karena percuma saja cinta harus berubah. Saya dayung-dayung tapi yang tak kesan. Aduh sayang biar satu bikin apa lain, mau bagaimana lain. Nona pu belis mahal kakak setengah mati. Kakak sudah jaga nona dari dulu-dulu terpaksa kakak mundur jauh-jauh Nona pun belis mahal, kakak main salah. Kakak main salah. Papa mama suruh kakak untuk mundur saat nona cari yang lain, semoga bahagia.